Halo Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik sekalian. Jadi ketemu lagi dengan saya ya, yaitu Nurse Nela Putri Sari, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, UKS ini sering dikonotasikan sebagai ruangan gitu ya, tapi sebetulnya UKS ini adalah suatu program kesehatan yang merupakan bagian dari puskesmas ya, bagian dari apa namanya model ataupun bagian dari program yang diturunkan dari puskesmas. Nah, adapun outline yang akan saya jelaskan dalam video kali ini ada 6 poin utama. Yang pertama adalah pengertian UKS. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan definisi apa itu UKS. Yang kedua adalah tujuan dan sasaran dari UKS. Ketiga adalah kegiatan pokok yang ada di usaha kesehatan sekolah ini. Yang keempat adalah pembinaan dan pengembangan. Yang kelima adalah masalah-masalah yang sering ditemukan. Dan yang keenam adalah peran perawat kesehatan sekolah dalam mensukseskan program usaha kesehatan sekolah ini. Nah, tujuan dari perkuliahan, jadi mahasiswa tentunya mampu untuk memahami apa itu pengertian dari UKS, kemudian mampu untuk memahami tujuan dan sasaran, mampu memahami kegiatan pokok yang ada di UKS, kemudian mampu untuk memahami dan membina pengembangan UKS, mampu memahami masalah yang sering terjadi dan juga mampu untuk mengidentifikasi apa saja peran-peran dari perawat kesehatan sekolah. Nah, kita masuk dulu ke pengertian dari UKS sendiri. Jadi, UKS ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan juga jenjang pendidikan. Gitu ya. Jadi, sebetulnya UKS ini menaungi dari sekolah dasar gitu ya sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Nah, ini adalah peraturan yang sudah diatur bersama antara 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada 3 menteri atau kementerian yang mengatur peraturan bersama terkait dengan pembinaan dan juga pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah ya. Kemudian untuk tujuan dan sasaran UKS. Jadi tujuan dan sasaran UKS ini yang pertama kita bahas dulu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dari peserta didik. Jadi selaras dengan konsep keperawatan kesehatan sekolah yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi UKS ini mendukung atau menunjang dari kegiatan praktik di keperawatan kesehatan sekolah. Nah, sasaran dari usaha kesehatan sekolah ini meliputi peserta didik sendiri atau siswa, pendidik atau guru, tenaga kependidikan atau pegawai-pegawai yang menunjang proses pendidikan, dan juga masyarakat sekolah lainnya, misalnya petugas kebersihan, kemudian pedagang yang ada di kantin, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kegiatan pokok dari UKS. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi, ketiga kegiatan pokok ini disebut dengan trias UKS. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu meliputi meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan juga keterampilan untuk hidup bersih dan sehat. Jadi dalam proses pencegahan atau tahapan pencegahan yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, pendidikan kesehatan ini termasuk ke dalam pencegahan primer. Kemudian penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar gitu ya. Jadi pendidikan kesehatan bisa juga terkait dengan hal ini. Kemudian pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini erat kaitannya dengan menjaga pola perilaku dan aktivitas peserta didik agar tetap
terjaga kesehatannya. Nah, apa saja, kemudian yang termasuk pelayanan kesehatan di poin Trias UKS yang kedua. Yang pertama adalah simulasi dan intervensi dini terkait dengan tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua ada penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut. Keempat ada pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada pertolongan pertama pada kecelakaan, pemberian imunisasi, kemudian tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, pemberian tablet tambah darah juga bisa dalam pelayanan kesehatan ini, pemberian obat cacing karena banyak sekali kita temukan mungkin anak-anak usia sekolah yang mengalami cacingan gitu ya. Kemudian pemanfaatan halaman sekolah sebagai tanaman obat keluarga atau toga, penyuluhan kesehatan dan konseling juga bisa dimasukkan ke dalam pelayanan kesehatan ini. Kemudian pembinaan pengawasan kantin sehat, informasi terkait dengan gizi, kemudian pemulihan pasca sakit dan rujukan kesehatan ke puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, pelayanan kesehatan ini juga bisa diimplementasikan dalam program-program tertentu. Misalnya ada dokter cilik atau perawat cilik yang kemudian mendukung dari program pelayanan kesehatan untuk Trias UKS yang kedua ini. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi pembinaan lingkungan sekolah sehat ini juga akan menunjang dari pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Jika lingkungan sekolah sehat tidak diimplementasikan dengan baik, maka dua Trias UKS yang lainnya itu juga tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi, pembinaan lingkungan sekolah sehat ini bisa meliputi pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, kemudian ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan, atau 7K ini ya. Jadi sekolah sehat itu bukan cuma tentang kebersihan lingkungan fisik, tapi juga bagaimana kita menciptakan lingkungan kekeluargaan, lingkungan yang aman, nyaman dalam proses belajar mengajar siswa. Kemudian yang kedua adalah pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan, termasuk bebas asap rokok, bebas dari pornografi, bebas dari narkotika atau psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, dan juga kekerasan-kekerasan yang sifatnya baik itu verbal maupun fisik. Jadi lingkungan sekolah sehat ini sekali lagi tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik saja, tapi juga lingkungan psikologis dan sosial dari siswa. Kemudian yang terakhir ada pembinaan kerjasama antara masyarakat sekolah gitu ya. Jadi tidak hanya satu atau dua elemen saja atau guru dengan siswa saja, tapi juga melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekolah. Nah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dari Trias 3 kegiatan UKS ini, memerlukan aspek-aspek pendukung seperti ketenagaan. Jelas ya, jika tidak ada unsur sumber daya manusia yang mendukung dengan kualitas dan juga kuantitas yang memadai, maka Trias UKS ini juga tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Dan bisa saja tidak ada program UKS di dalam sekolah itu. Jadi ketenagaan ini sangat penting sekali dipikirkan. Itu aspek yang utama untuk membangun dari program UKS ini. Kemudian ketika sudah ada tenaga atau sudah ada sumber daya manusia, harus juga ada pendanaan karena proses untuk melakukan pendidikan kesehatan, kemudian proses untuk melakukan pembinaan untuk siswa dan juga masyarakat sekolah itu memerlukan slot pendanaan untuk pengadaan misalnya sarana prasarana terkait. Misalnya untuk gerakan gosok gigi kita memerlukan sikat gigi dan lain sebagainya, kemudian juga untuk poster dan media-media yang lainnya yang membutuhkan pendanaan-pendanaan tertentu. Kaitannya dengan pendanaan tentunya sarana dan prasarana, misalnya sarana fisik kita perlu ruangan yang nyaman dan aman untuk dilakukan Trias UKS ini atau memberikan konseling-konseling bagi masyarakat di sekolah gitu ya, bukan hanya siswa dan guru tapi juga elemen-elemen lainnya untuk melakukan konseling di dalamnya gitu. Kemudian manajemen, jadi manajemen juga kita perlu pertimbangkan ya, selain juga
ketenagaan, jadi kita perlu memanajerial bagaimana, kemudian manajemen data, manajemen pendanaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-E itu juga ada penelitian dan pengembangan. Jadi tidak jarang kemudian ada mahasiswa keperawatan, mahasiswa dari kesehatan masyarakat mungkin yang melakukan penelitian-penelitian terkait dengan kesehatan anak sekolah. Jadi kita juga bisa memfasilitasi dalam UKS atau usaha kesehatan sekolah ini untuk penelitian dan pengembangan suatu media kesehatan misalnya untuk anak sekolah, ya. Nah, poin yang keempat adalah pembinaan dan juga pengembangan. Nah, pembinaan dan pengembangan ini terbagi menjadi 3 elemen penting ya. Jadi ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi per masing-masing kementerian itu memiliki aspek-aspek yang harus kita lihat. Nah, kita awali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada beberapa poin di sini, yaitu menetapkan kebijakan teknis terkait dengan kulikuler dan ekstrakurikuler. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menetapkan kebijakan apa yang wajib diterima oleh siswa dan apa ekstrakurikuler atau di luar kurikulum itu apa yang harus diterima oleh siswa. Kemudian merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS. Jadi ikut juga dalam merumuskan standar bagaimana kemudian UKS ini dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS dan kader kesehatan. Jadi guru pembina UKS ini kemudian dipilih oleh sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah, kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan tertentu untuk menyiapkan sebagai pembina UKS, dan juga ada beberapa guru yang sebagai kader kesehatan atau mungkin siswa gitu ya. Jadi dokter cilik atau perawat cilik itu juga disebut kader kesehatan di dalam sekolah. Kemudian menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar. Itu sudah pasti ya, karena kaitannya dengan pendidikan. Kemudian mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bertugas untuk mengembangkan apa saja metodologi metodologi pendidikan dan kaitannya dengan perilaku yang bersih dan sehat. Kemudian membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah. Ya, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mempertimbangkan kapan kemudian pelaksanaan penjaringan dan kesehatan dilakukan secara berkala di semua sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang UKS. Kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan sarana dan prasarana UKS, gitu ya. Jadi bukan hanya sekolah saja yang harus menanggung beban gitu ya, menanggung beban bahwa UKS ini harus ada, tapi juga pemerintah daerah harus juga melihat bagaimana kondisi-kondisi sekolah yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian mengembangkan model sekolah sehat, gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga berkontribusi untuk pengembangan bagaimana sebetulnya model sekolah sehat yang ideal. Lalu melaksanakan pengendalian faktor risiko di lingkungan sekolah, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru memberatkan dan menambah stresor gitu ya, jadi overload gitu siswa-siswa yang harusnya mendapatkan beban yang sekian gitu ya, jadi bertambah bebannya sehingga itu berisiko dalam proses belajar mengajar yang menimbulkan stresor berlebihan. Kemudian yang kedua dari Kementerian Kesehatan, ya erat kaitannya dengan kesehatan berarti ya. Jadi kalau tadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan bagaimana menciptakan kurikulum dan lain sebagainya, kalau Kementerian Kesehatan ini erat kaitannya dengan apa konten yang ada di dalam UKS itu, gitu ya. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan untuk mendukung kegiatan UKS, kemudian memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan untuk mendukung pelaksanaan UKS ini, terutama trias UKS itu. Kemudian melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang UKS, sama tadi.
Lalu menyediakan prototipe media KIE gitu ya. Jadi media yang digunakan untuk melakukan KIE itu disiapkan juga oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya bisa melihat di laman Kementerian Kesehatan itu ada beberapa flyer, ada beberapa poster-poster yang bisa digunakan untuk menunjang kita dalam melakukan pemberian informasi kesehatan. Kemudian memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk mengadakan atau penggandaan ya media dari KIE sehingga bisa disebar ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja masing-masing. Lalu meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku terkait dengan materi kesehatan yang ada. Lalu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sekolah. Jadi, perawat-perawat yang bertugas sebagai penanggung jawab program UKS itu diberikan pelatihan-pelatihan, penyegaran, kemudian diberikan, bagaimana tata cara dan pedoman untuk melakukan atau mendukung usaha kesehatan sekolah di masing-masing wilayah kerjanya. Bisa saja satu orang penanggung jawab puskesmas itu melingkupi beberapa sekolah yang ada di wilayah kerja. Kemudian meningkatkan kapasitas, sudah tadi tenaga kesehatan, kemudian memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik. Jadi Kementerian Kesehatan juga harus memonitoring apa-apa saja yang dilakukan oleh, perawat ataupun penanggung jawab, program UKS dalam melakukan tugasnya gitu ya. Jadi apakah sudah dilakukan penjaringan kesehatan secara merata atau sudahkah melakukan imunisasi dan juga melaksanakan atau membangkitkan dan menciptakan UKS di masing-masing sekolah di wilayah kerjanya. Dan ada lagi beberapa hal yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian untuk Kementerian Agama dan Dalam Negeri ini menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan pengembangan UKSM melalui kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi ini erat kaitannya dengan pondok pesantren misalnya atau beberapa sekolah-sekolah yang erat kaitannya dengan proses keagamaan juga. Kemudian menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS, mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama, kemudian menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pendidikan kesehatan melalui buku-buku UKS atau lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah ataupun pondok pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama. Ya. Kemudian membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren. Kemudian yang keenam adalah melaksanakan pengendalian faktor risiko di lingkungan madrasah maupun di lingkungan pondok pesantren. Dan yang terakhir adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kaitannya dengan kesehatan di lingkungan madrasah maupun pondok pesantren. Jadi karena pondok pesantren dan madrasah ini seperti asrama, settingnya seperti asrama dan tinggal bersama-sama. Jadi jika ada satu anak sakit, maka bisa jadi ada beberapa anak-anak lain yang tertular jika itu penyakit yang menular ya. Kemudian juga kita juga perlu perhatikan pola makan, kemudian pola istirahat, pola olahraga dari warga yang ada di pesantren tersebut gitu. Jadi agak beda pendekatannya dengan sekolah-sekolah yang sifatnya tidak asrama gitu ya. Jadi maka dari itu Kementerian Agama di sini berperan penting dalam menyusun kebijakan dari UKS sendiri. Nah, untuk Kementerian Dalam Negeri juga memiliki andil yang cukup besar ya dalam memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan juga kriteria dalam program UKS. Mendorong pemerintah daerah dan kota juga untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan UKS, kemudian mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS dalam perencanaan daerah tingkat kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi. Jadi Kementerian Dalam Negeri ini bertugas untuk memastikan bahwa adanya regulasi-regulasi tertentu yang kaitannya dengan UKS, baik itu secara nasional maupun di tingkat daerah. Kemudian mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS atau madrasah ya, UKSM. Kemudian mendorong daerah juga untuk membentuk
dan mengoptimalkan fungsi dan peran dari TP UKS dan sekretariat dari TP UKS provinsi, dari kabupaten kota, dan juga sekretariat dari kecamatan gitu ya. Jadi pemerintah daerah dan pusat sebaiknya mengetahui dari program usaha kesehatan sekolah ini, bukan hanya milik dari sekolah dan juga kesehatan saja, tapi juga milik masyarakat secara luas. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ya, ada beberapa masalah-masalah yang sering sekali terjadi dan ditemukan. Jadi ini menurut NIS ya, buku NIS dan juga McEwan. Jadi ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah cedera. Jadi cedera yang bisa dilihat ataupun biasa sering terjadi ya di lingkungan sekolah adalah seperti cedera kepala, kemudian lecet, memar, cedera mata, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kriteria dari perawat kesehatan sekolah itu memiliki sertifikasi BPCLS gitu ya, untuk menangani masalah-masalah yang kaitannya dengan kegawat daruratan dan cedera. Kemudian perilaku merokok. Nah, seiring bertambahnya zaman, kemudian kemajuan media dan lain sebagainya, maka perilaku merokok ini banyak juga dilakukan oleh anak hingga usia remaja juga gitu, karena memang perilaku yang seperti ini dianggap keren mungkin, atau harus melakukan hal ini sebelum diterima oleh lingkungan sekitarnya ataupun anak-anak sebaya mereka gitu ya. Jadi perilaku merokok, kemudian penyalahgunaan zat itu sangat sering terjadi. Kemudian tato dan tindik tubuh ya. Tato dan tindik tubuh ini memang tidak lazim sekali dilakukan untuk anak-anak usia sekolah, terutama di Indonesia. Jadi itu adalah proses yang tidak boleh dilakukan sebetulnya untuk anak sekolah. Jadi tato dan tindik tubuh ini mungkin suatu upaya untuk mencari jati diri dan pengakuan tertentu gitu, bahwa dirinya keren, bahwa dirinya macho dan lain sebagainya di dalam proses-proses tumbuh kembang si seorang remaja ini. Kemudian kerusakan gigi atau karies gigi. Jadi ini sering terjadi pada anak usia sekolah dasar ya. Jadi karies gigi ini kaitannya dengan mengkonsumsi gula secara berlebihan, kemudian jarang menggosok gigi gitu ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat terkait dengan pencegahan kerusakan gigi juga sangat penting diberikan pada anak usia sekolah. Lalu ada gangguan makan. Nah, gangguan makan bisa terjadi anoreksia, bulimia, atau makan yang terlalu banyak, gitu ya. Ini juga kaitannya dengan kondisi psikologis si anak. Misalnya dia mengalami gangguan citra tubuh karena kegemukan, atau mungkin bullying gitu ya, karena citra tubuhnya tidak ideal. Maka bisa jadi terjadi gangguan makan, misalnya anoreksia atau bulimia gitu ya. Kemudian karena terlalu banyak makan tadi juga, atau dengan etiologi gangguan makan tadi, bisa terjadi obesitas atau kegemukan ya. Dengan juga perkembangan zaman sekarang adanya junk food, kemudian ada makanan-makanan yang tinggi lemak dan tidak didukung oleh orang tua di rumah untuk menyediakan makanan yang sehat seperti sayur dan buah, maka banyak terjadi ya, banyak prevalensi obesitas yang terjadi pada anak sekolah gitu. Bahkan anak usia sekolah ada yang sampai berat badannya 60, 50 dan lain sebagainya. Jadi obesitas ini juga cukup banyak dan sering terjadi di lingkungan sekolah, terutama di perkotaan, karena akses untuk menjangkau junk food dan kesibukan dari orang tua itu sangat tinggi ya. Kemudian kurang ber-PHBS atau berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, dan juga menjaga lingkungan sekitarnya. Seks bebas. Ya, jadi ini juga tergolong salah satu masalah kesehatan yang cukup sering terjadi saat ini di era modernisasi seperti sekarang ini, apalagi dengan sosial media, dengan aksesibilitas di YouTube ataupun di media-media yang lainnya, yang memungkinkan seseorang itu mengakses hal-hal yang belum seharusnya diakses. Ya, jadi seks bebas ini banyak sekali terjadi dan juga banyak menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Seperti misalnya pernikahan dini yang belum siap sehingga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga lah dan lain sebagainya. Kemudian
putus sekolah, kemudian juga ada Eee, tingginya tingkat tingkat kejadian aborsi misalnya itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa diakibatkan atau, berkorelasi negatif jadinya dengan, kegiatan ataupun kejadian-kejadian seks bebas ini. Nah, tentunya kita sebagai perawat kesehatan sekolah harus memiliki andil bagaimana caranya untuk memutus dari masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada anak usia sekolah ataupun remaja pada saat, zaman modernisasi ini. Jadi, ada beberapa hal yang, bisa kita lakukan sebetulnya di, usaha kesehatan sekolah untuk mendukung ketercapaian program gitu ya. Yang pertama bisa sebagai pendidik kesehatan atau bisa memberikan edukasi kesehatan kepada, masyarakat di sekolah, utamanya siswa untuk melakukan pencegahan-pencegahan tertentu. Yang sudah, saya contohkan kemarin atau di video sebelumnya adalah pada saat kita memberikan edukasi jajanan sehat dengan beberapa media-media terkait yang sesuai dengan, agregat usia dari responden kita. Kemudian pelayanan kesehatan, jadi termasuk pemberian imunisasi, perawatan gawat darurat, manajemen kondisi kesehatan akut dan kronis, serta pemberian obat gitu ya. Jadi pelayanan kesehatan ini juga bisa menjadi ranah kerja si perawat kesehatan sekolah ini dalam program UKS. Kemudian perawatan anak sakit, misalnya dalam kasus asma. Jadi perawat bertanggung jawab untuk memantau dan memiliki riwayat asma, sehingga pertolongan pertama ya dapat dilakukan untuk mencegah kekambuhan. Misalnya di sekolah tertentu ada 3 orang anak yang mengalami atau menderita penyakit asma yang diakibatkan oleh debu gitu misalnya. Jadi ketika misalnya, ada kegiatan kerja bakti dan lain sebagainya, maka si, eee, guru ataupun, perawat kesehatan sekolah itu wajib untuk mengetahui dan memastikan bahwa ketiga anak ini tidak terpapar debu tersebut, gitu ya. Jadi pencegahan-pencegahan seperti itu juga bisa dilakukan untuk perawatan anak sakit, gitu. Jadi tidak hanya menunggu aspek kuratif saja yang dilakukan. Dan tentunya juga mengedukasi rekan-rekan yang ada di kelasnya atau rekan-rekan seangkatannya bahwa si anak ini ada dalam kondisi tertentu yang, tidak memungkinkan ketika terpapar debu. Jadi dia bisa sesek nanti dan lain sebagainya. Jadi diberikan pengertian-pengertian seperti itu sehingga anak-anak yang lain tidak merasakan, iri ataupun tidak merasakan ketimpangan perlakuan. Kemudian, yang keempat adalah konseling psikologis dan pelayanan sosial. Jadi, konseling ini sangat erat kaitannya untuk, mengatasi masalah-masalah psikologis ya, atau masalah-masalah kenakalan-kenakalan yang dilakukan remaja gitu dalam rentang usia sekolah menengah, baik itu atas maupun pertama ya, jadi SMP ataupun SMA, jadi banyak sekali dibutuhkan konseling-konseling tertentu. Dan perawat kesehatan sekolah juga seharusnya memiliki keterampilan konseling ini. Jadi konseling ini adalah keterampilan sudah advance yang kita gunakan untuk mengkaji secara dalam terlebih dahulu bagaimana seseorang mengalami pengalaman tersebut, kemudian menggali dan mengencourage apa saja hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh si anak ataupun remaja tersebut untuk mengatasi masalahnya. Jadi bukan dari kita, solusinya bukan dari kita. Jadi dari mereka sendiri dengan melihat ke dalam diri anak tersebut apa yang bisa dilakukan. Tentunya dalam tendensi yang positif. Kemudian promosi kesehatan untuk staf sekolah. Ya, jadi tidak hanya bagi siswa, tapi juga bagi staf sekolah. Jadi bisa berupa Penkes, kemudian bisa mengingatkan betapa pentingnya peranan staf untuk menunjang proses belajar mengajar karena uh, siswa ataupun anak-anak yang ada di dalam sekolah itu tidak hanya melihat gurunya sebagai pembawa materi saja, tapi juga melihat dan look up bahwa, oh ternyata Bapak ini tidak merokok ya di sekolah, oh ternyata Bapak ini makannya sehat ya di sekolah gitu. Jadi kita juga perlu memperhatikan promosi kesehatan untuk staf sekolah dan juga menjadikan si staf sekolah ini percontohan untuk anak-anak didiknya gitu. Jadi perawat kesehatan sekolah penting sekali untuk mengedukasi hal-hal seperti ini di sekolah.
Hanya saja mungkin implementasinya ya, tidak segampang saya menjelaskan dalam video ini gitu. Jadi implementasinya memang butuh pendekatan-pendekatan khusus, butuh juga dukungan-dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah, dukungan-dukungan dari pimpinan gitu ya, dari kepala sekolah dan juga pembuat-pembuat kebijakan, misalnya juga wali murid gitu ya, sehingga terwujud sekolah sehat dan peran kita sebagai perawat juga bisa optimal dalam mendukung program usaha kesehatan sekolah. Nah, itu saja terkait dengan usaha kesehatan sekolah dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi sebetulnya tidak terlalu kompleks ya untuk usaha kesehatan sekolah ini. Jadi sekali lagi usaha kesehatan sekolah ini terdiri dari 3 poin utama ya atau trias UKS yang di dalamnya perlu kita implementasikan dan kupas satu per satu bagaimana kita selaku perawat bisa memberikan pelayanan dalam trias UKS ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Setelah ini perkuliahan akan kita lanjutkan ke Google Classroom. Terima kasih.